fakir miskin dan anak-anak terlantar katanya dipelihara negara. Katanya ya, tapi implementasi pemeliharaan negara itu belum sepenuhnya dinikmati oleh orang-orang terpinggirkan. Ada stigma yang harus dilawan hari ini, bahwa miskin adalah garis tangan, miskin adalah sudah digariskan Tuhan. Ya, itu yang menjadi persoalan kita. Pasrah, dia miskin pasrah, pasif. Tidak selamanya dengan peraturan yang berlaku tertulis itu diterapkan di keadaan situasi dan kondisi masyarakat. Saya jabarkan tadi untuk makan dia suruh bolak-balik, disuruh ke sana sini, yang bisa siap 1 hari jadikan 3 hari. Apa itu Pak? Berpihak nggak pada masyarakat apa sih? Tidak, mempersulit. Maaf Pak, bukan di dunia ada, di surga pun berdosa itu Pak. Salam delegasi, pemirsa delegasi, saat ini kita akan coba bincang-bincang. Di studio kita telah hadir para aktivis dari sahabat kaum marginal, di mana negara kita juga saat ini lagi intens untuk bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Baik, pemirsa, saya Robin Turnim akan memandu acara ini. Kita sapa dulu para tamu istimewa kita dari para aktivis kemanusiaan. Saat ini telah hadir di studio kita Bapak Pendeta Joni Sitompul. Selamat hadir Pak Pendeta di sini. Kemudian tak asing lagi di sini ada Bapak Uwa Pasaribu, sahabat orang miskin yang selama ini intens selalu bersuara untuk kaum miskin. Selamat hadir Bapak Uwa Pasaribu. Kemudian di sini ada Bapak Ronsen Sinaga, juga seorang aktivis untuk kaum miskin. Selamat hadir Bapak di studio kita. Baik, pemirsa delegasi, saat ini kita akan mengupas seperti apa sih kaum miskin itu, seperti apa dampaknya. Kita akan coba kita mengupas topik dampak kemiskinan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk pertama sekali coba kita minta respon dan tanggapannya Pak Uba Pasaribu. Pak Uba Pasaribu, selama ini kan kita tahu aktivitas Pak Uba Pasaribu selalu menyuarakan bagaimana ketidakadilan, bagaimana tuntutan masyarakat kaum miskin ini. Kira-kira seperti apa pengalaman Bapak terhadap para kaum miskin ini Pak? Baik, terima kasih buat delegasi yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya dari sahabat orang miskin. Ya, benar, selama ini saya berkiprah di dunia orang-orang terpinggirkan ya. Artinya orang terlupakan haknya, teraniaya hidupnya, bahkan terpinggirkan ya. Ini salah satu fenomena sosial yang saat ini kita lihat bahwa kemiskinan itu selalu ada. Dan solusi maupun jalan keluarnya sampai saat ini menjadi fenomena sosial, menjadi dilema ya. Artinya ada beberapa case-case tertentu yang menghambat orang-orang termarginal sejahtera. Misalnya saat sekarang ini pemerintah sedang menggulirkan jaminan kesehatan nasional ya, yang mana dalam moto daripada pihak BPJS misalnya ya, ini sifatnya bergotong royong. Tapi anehnya kita lihat di masyarakat masih banyak warga kita rentan terpinggirkan ya, belum tercover di BPJS Kesehatan ya. Artinya jaminan kesehatan nasional tadi orang-orang terpinggirkan belum tercover kesehatannya ya. Salah satunya mungkin fenomena ini adalah fenomena sosial. Kita nggak tahu dari segi mana kenapa mereka tidak tercover ya. Yang temuan kita yang paling ironisnya, walaupun mereka misalnya tidak memiliki BPJS ya, tapi ada yang paling ironis ya kita temukan dan fakta-fakta ini adalah fakta real di lapangan ya. Kita nggak pernah membuat suatu peninjauan ataupun kita nggak pernah membuat satu penelitian, hanya akal-akalan ya. Yang kita temukan adalah fakta dan real. Contoh ya, program jaminan nasional adalah diperuntukkan untuk kesehatan nasional. Tapi mirisnya kita lihat sekarang ini
masih banyak warga miskin belum tercover di BPJS Kesehatan. Yang kedua, banyak warga miskin dulunya tidak mengetahui bahwa ada BPJS PBI, ya. Artinya yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Ini orang-orang terpinggirkan, terjebak dalam satu aturan, ya. Terjebak dalam satu aturan. Orang miskin, orang terpinggirkan, orang terlupakan, terjebak dalam satu aturan. Nah, artinya begini, orang miskin tadi karena ketidaktahuan mereka ada PBI, penerima bantuan iuran, ya. Mereka terjebak di sini. Mereka mendaftarkan diri menjadi peserta mandiri. Artinya yang iurannya mereka bayar. Tapi toh kita lihat sampai sekarang ini mereka ada banyak kita temukan. Ini fakta loh, bisa saya buktikan, ya. Ada banyak saya temukan meninggal dalam kemiskinan karena tidak mampu membayar iuran BPJS. Artinya ini tanggung jawab siapa ketika mereka tidak mampu membayar iuran, membayar premi daripada iuran BPJS itu, siapa harus kita salahkan? Namanya mereka miskin, rentan, fakir dan miskin, gak tahu lagi kita cara mengucapkannya. Mereka tidak mampu membayar BPJS, ya. Ini siapa yang kita salahkan? Apa harus kita biarkan masyarakat itu sendiri meninggal dalam kemiskinan? Sementara dalam undang-undang kita lihat di baju Bapak ini ada saya lihat, ya, fakir miskin dan anak-anak terlantar katanya dipelihara negara. Katanya, ya, tapi implementasi pemeliharaan negara itu belum sepenuhnya dinikmati oleh orang-orang terpinggirkan. Kira-kira begitu. Baik, untuk sementara kita mencukup mendengar antusias daripada Pak Uba Pasaribu. Coba kita kasih kesempatan kepada Pak Rosen Jaya Sinaga. Bagaimana sudut pandang Bapak melihat fenomena yang dimaksud Pak Uba Pasaribu terhadap masyarakat yang miskin ini, Pak? Ya, baik. Kalau saya berpandangan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Uba, memang itulah yang fenomena yang terjadi pada saat ini. Kenapa terjadi kemiskinan? Ada beberapa faktor hal memang yang mendukung maka terjadi kemiskinan itu. Ada beberapa faktor, tetapi peran pemerintah di sini itulah yang memang diberikan negara tanggung jawab untuk memecahkan persoalan kemiskinan ini. Nah, seperti yang disampaikan tadi Bapak Uba, memang pada saat ini saya lihat berpandangan sama seperti Pak Uba, ketika sesuatu terjadi kepada masyarakat miskin, ya seolah-olah dibiarkan begitu saja. Tentu ada di situ pemerintah, katakanlah kalau di kota Kepling maupun Kadus yang memang ujung tombak dari suatu pemerintahan. Nah, yang terjadi terkadang ini terlupakan ataukah mereka pura-pura tidak tahu, buang badan, sampai si miskin itu mengalami hal-hal yang fatal. Nah, peran pemerintah di sini betul-betul sangat disayangkan ketika hal itu mereka tidak mengerjakan sebagaimana seharusnya tupoksinya sebagai pelayan masyarakat. Itu yang saya lihat. Nah, kedua adalah faktor kemiskinan ini juga tidak terlepas daripada masyarakat itu sendiri. Itu juga tidak bisa kita satu sisi melihat. Nah, banyak orang berpandangan miskin, ya memang boleh dikatakan masyarakat ini memang saya tak punya apa-apa, memang sudah takdir. Ya, karena mereka tidak membekali ketika keahlian, ya, ketika keahlian mereka, walaupun dalam segala bidang pekerjaan, katakanlah malas segala macam, ya itu juga kita lihat sering terjadi di masyarakat begitu. Faktor individunya juga bisa menjadi faktor. Tetapi kita permasalahan itu semua kan sudah dirangkum oleh pemerintah sebenarnya. Kenapa mereka malas? Mungkin ya apapun mungkin ada penyebabnya juga, ya. Mereka malas ketika mencari pekerjaan juga susah. Mereka sudah capek mencari pekerjaan tapi tidak dapat. Artinya pemerintah tak menyediakan lapangan pekerjaan kepada mereka sehingga mereka ya apa jadilah yang kerjaan, yang penting makan jadi malas. Jadi terus mereka itu faktor kemiskinan melingkupi mereka gitu. Jadi tetap juga kembali kepada peran pemerintah di situ. Ketiadaan lowongan kerja, hal-hal seperti itu juga menjadi faktor. Nah, kalau kita singgung tadi mengenai bagaimana sampai orang ya berakibat fatal tidak ditangani dengan baik, memang itu memang perlu saya kritis. Saya pribadi melihat itu ya di lingkungan saya sendiri, karena kemiskinan ini bukan hanya kita lihat ya berbagai faktor itu miskin. Terutama kita berbicara di sini faktor materi ya.
materi seperti kita lingkungan kita di sana itu ya banyak masyarakat katakan melakukan apalah katakan ya masyarakat bawah yang pekerja komersial, pekerja seks komersial. Ya kita terbuka aja Pak. Ya di daerah saya Simpang Pemda sampai Simpang Selayang sampai ke di daerah di situ sudah rentan di situ ada hotel, ya ada kafe-kafe. Jadi satu daerah itu memang seperti itu. Nah ini kenapa? Hal ini pernah saya tanyakan pada saat itu kadisnya saya tanya. Coba dulu itu dilihat Pak. Sampai sini peran pemerintah di mana Pak? Kepada mereka. Tetapi apa jawab kadis pada saat saya? Kita udah berusaha Pak. Nanti kalau kita antar ke sana, nanti balik lagi. Nah kedua, kita nggak ada anggaran Pak untuk itu terus membina mereka. Nah ini kan jawaban-jawaban yang saya rasa membuang bola gitu. Iya, saya rasa membuang bola ini. Ini jawaban yang jawaban-jawaban yang udah apa namanya? Jawaban sudah biasa kita dengar lah, ketiadaan anggaran. Jadi peran pemerintah di mana? Anggaran masa di daerah kecil nggak bisa diamankan? Nah itu berpengaruh berdampak sosial kepada masyarakat sekitarnya. Termasuk juga kenakalan remaja, narkoba segala macam di situ kan. Nah itu kan berpengaruh. Nah itu juga kemiskinan menurut saya, kemiskinan gitu. Nah itu juga salah satu banyak PR pemerintah kalau kita bicara kemiskinan itulah salah satunya. Saya rasa demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Ronsen Sinaga. Baik, kita kasih kesempatan dari sudut pandang pemuka agama, apalagi kita tahu Bapak di wilayah pinggiran kota ya melayani ya. Nah bagaimana masyarakat Bapak sendiri atau jemaat Bapak ketika dia miskin, apakah ini juga moral etikanya juga akan mempengaruhi terhadap pribadinya? Ya, terima kasih Bung Turnip dari delegasi. Saya melayani di daerah pinggiran dari 2004 itu, dari mahasiswa sebelum jadi pendeta. Akhirnya dipendetakan 2012 di basis yang sama. Ada ayat teologi atau ayat Alkitab yang mengatakan kemanapun engkau kuutus, usahakan kesejahteraan kota atau desa atau tempat. Itu menjadi pegangan saya secara pribadi melayani di grassroots. Ada stigma yang harus dilawan hari ini gitu, bahwa miskin adalah garis tangan, miskin adalah sudah digariskan Tuhan. Ya, itu yang menjadi persoalan kita. Pasrah, dia miskin pasrah hari ini, pasif. Kalau kami lihat, kebetulan pelayanan kita di daerah XHGU ya, kalau masyarakat Medan bilang garapan. Ya, artinya pemerintah setempat tidak mau mempedulikan kebutuhan rakyat yang di Garapan itu. Kita tahu di Garapan ini ada 100.000 hektar. Di sekeliling Sumatera Utara kan gitu ada 200.000 orang yang berdiam. Itu mereka dimiskinkan bukan karena Tuhan. Mereka datang ke Garapan itu karena pilihan. Mereka kalah di kota, nggak mendapat apa-apa di kota. Tanah Garapan yang murah meriah ya adalah pilihan. Jadi stigmanya mereka pasrah, nggak punya KTP, KK, nggak dapat bantuan apapun, apalagi pas Covid dan pasca Covid mereka pasrah ini, mereka hanya mengutuki pemerintah. Jadi kami dari tokoh agama melihat ya, kalian miskin ini bukan karena Tuhan, tetapi saat ini faktor kalian yang nggak mau berbuka diri dan tidak mau diedukasi, dan juga kedua miskin karena sistem. Mereka miskin karena sistem hari ini gitu. Yang selanjutnya kami lihat watak ini ya, watak karakter aparat-aparat di pemerintahan yang nggak mau menjemput bola, yang nggak mau menanyakan kalian siapa, kan gitu. Apalagi stigma warga Garapan di XHGU dianggap seperti orang liar. Itu rakyat Indonesia loh. Mereka datang ke situ dengan KTP pindah dari kota atau daerah yang lain. Ketika mereka mau mengakses ke desa setempat, tidak ditanggapi. Ya, ditanggapi kalau ada transaksi di situ bang. Ada transaksi. Ini berarti watak. Ada pekerjaan oknum-oknum tertentu memanfaatkan kemiskinan itu berarti? Iya, ada transaksi di situ kan. Ada duit jadi KTP KK. Nah itu aja bisa dari saya. Iya, luar biasa. Oke baik, kita coba minta pandangan lagi dari Pak Uba Pasaribu. Tadi Pendeta Joni juga mengungkap kemiskinan itu juga rentan dengan legalitasnya, tidak punya KTP, KK. Kemudian dari Pak Ronsen Sinaga juga para pekerja seks komersial juga karena tuntutan hidup maka mereka terjun
Menurut Pak Uba Pasaribu, pengalamannya di tengah masyarakat seperti apa, Pak? Nah, terima kasih juga buat Amang Pendeta yang sudah menyampaikan itu tadi. Kemiskinan itu juga bukan karena faktor dari Tuhan ya, tapi memang kadang daripada pejabat strukturnya ya. Misalnya saya sudah banyak turun langsung ke lapangan di Labuan Deli ya. Ada sebagian warga masyarakat itu saya lihat lahir di Labuan Deli ya, di Deli Serdang lah katakan. Lahir di Kabupaten Deli Serdang, besar di Kabupaten Deli Serdang, insya Allah ya, insya Allah meninggalnya pun di Kabupaten Deli Serdang. Mereka tidak punya identitas kependudukan. Nah, persoalannya ketika Uba Pasaribu, seorang aktivis seperti ini turun ke lapangan jemput bola, malah saya dicurigai. Ya, Bapak mengonong gini katanya, makanya kemarin pernah saya ke kepala desa. Pak Kades, apa Bapak sampaikan kepada masyarakat? Karena warga itu kalau dikatakan ratusan orang sudah edukasi. Bahkan mereka menangis karena saya peduli gitu ya. Mereka tidak terbayang, tidak mereka bayangkan mereka memiliki identitas. Tapi karena Uba Pasaribu mempunyai visi dan misi, ketika tangan dan mata pemerintah tidak sampai menjangkau, ada tangan saya ya yang diutus oleh Tuhan. Artinya menjembatani mereka kepada pemerintah. Toh juga gawean ini penuntasannya ada di tangan pemerintah. Meskipun seringkali kontradiksi saya di lapangan. Baik kepada kadus, baik kepada kepala desa, camat, hampir tiap hari bentrok. Kalau saya lakukan, kalau saya mau, tiap hari bentrok. Begitu. Pengalaman saya misalnya tahun 2021 barangkali ya. Ada warga yang sudah puluhan tahun di situ, dia punya kakak. Miskin pula. Bukan hanya miskin. Dalam kemiskinannya sekalipun, pemerintah sudah coba katanya melakukan itu, tapi wani piro gitu ya. Tapi datanglah Uba Pasaribu ya, yang suka ringan tangan menolong ya. Mereka curigai dari mana dana Uba Pasaribu. Mereka tidak tahu bahwa burung di udara pun Tuhan pelihara. Apalagi hambanya Allah ya. Ini hambanya Tuhan ya. Berarti tantangan Bapak dari birokrasi juga ada ya? Wah, bukan hanya dari birokrasi, dari segala lini kehidupan mereka tantang saya. Tapi yang mudah-mudahan sampai hari ini saya kuat gitu ya. Karena ada Amang Pendeta menguatkan saya gitu. Ini sahabat saya ini ya. Beliau saya kenal sudah lama dulu ya di Kota Medan ya. Hampir boleh dikatakan 20 tahun yang lalu. Beliau sudah saya kenal ya. Ada penguatan-penguatan. Ada penguatan-penguatan. Makanya hingga hari ini kami eksis bekerja sama ya. Kemarin Amang ini memberkati kaum marginal ya. Karena atas nama saya. Amang, kutanya Amang ini mau masuk surga apa tidak? Masuk surga itu Amang. Oh ya, silakan berkati saya bilang gitu. Nah, terkait apa yang disampaikan oleh Amang Rosen tadi kan. Ini kan dilema. Masa nggak ada anggaran? Kan lucu. Anggaran ada, cuman mungkin pemerintah melalui legislatif barangkali tidak berani membuat satu terobosan kebijakan. Nggak ada anggaran. Ya benar, memang nggak ada anggaran kalau nggak dianggarkan. Kan begitu kan? Jadi sampai kapan kita biarkan mereka melacur? Saya sudah temukan itu, Mang. Ibu dan anak sama-sama masuk ke KP karena faktor kemiskinan. Bagaimana seorang Uba menyuarakan ini? Kan tidak mungkin. Seharusnya pemerintah, baik juga legislatif mendengar ini. Cuman sayangnya hingga hari ini DPR itu hanya pencitraan begitu ya. Tidak ada satupun mendengar suara Uba Pasaribu ketika teriak-teriak di media gitu. Ini sangat kita sayangkan. Mudah-mudahan ke depannya sahabat orang miskin ini terus akan berkarya di tengah-tengah bangsa ini. Sampai kapanpun, bagaimanapun, dimanapun akan terus berkarya. Kira-kira begitu. Baik, kembali ke Pak Rosen Sinaga. Kita tadi ada mendengar bahwasanya juga faktor kemiskinan itu juga ada dipengaruhi oleh legalitas diri. Kira-kira Bapak punya pandangan nggak? Kira-kira nanti yang tidak punya KTP, KK, mungkin alasnya nggak kurang lengkap, bisa jadi dibenahi untuk dilengkapi sehingga masyarakat itu punya identitas diri yang jelas. Kira-kira seperti apa nanti? Baik. Itu pertanyaan yang sangat bagus ya dari Bung Turnip. Kalau saya begini, pemerintah jangan terlalu kaku pertama, menerapkan regulasi. Ketika regulasi ditetapkan kaku artinya harus sesuai standar sebagaimana harusnya, bukan berdampak kepada masyarakat kecil khususnya. Kenapa? Kita harus pahami, ketika mereka bergerak membutuhkan biaya. Konon kalau bisa satu hari siap. Kalau balik lagi disuruh,
dengan lengkapi lagi persyaratannya yang cenderung itu memberatkan bagi mereka, saya rasa itu juga peraturan yang perlu dibenahi, kebijakan daripada pemangku kepentingan, pelayan masyarakat, kadis capil dalam hal ini. Itu yang perlu. Mereka harus berpikir untuk makan aja misalnya. Ini khusus bagi masyarakat miskin. Untuk makan aja dia susah. Dia mengurus pergi ke diskuk capil, suruh pulang lagi. Ini kurang bu. Titiknya kurang bu. Ini kurang jelas KTP-nya bu. Nggak bisa, pulang lagi. Baru dia datang kembali, sudah tutup. Balik lagi. Datang besok. Besoknya dia datang. Bu ini masih kurang lengkap bu, lengkapi lagi. Dia pulang lagi. Kita belum cerita ngantri Pak ya. Belum cerita ngantri-ngantri, kita sendiri. Katakanlah simpel, balik lagi. Dia nggak berpikir, jika ini orang miskin, 1 hari waktunya udah bisa dia bekerja mengasih makan anaknya. Cobalah pakai hati nurani para pejabat di sana loh, pakai hati. Pakai perasaan mereka begitu. Jangan disamakan semua. Mungkin bagi yang lebih duitnya, maaf kata tadi saya dengar tadi di situ ada dikatakan pucuk-pucuk. Mungkin pucuk ini tanda petik ya Pak ya. Ada calo-calo ya. Mungkin pucuk lah. Kalau dia berjat dia orangnya, ada pucuknya, mungkin simple. Mungkin bisa jemput bola. Tolong Pak, ada saudara saya di sana mau urus KTP. Mungkin ada aja yang menjemput bola. Ini jelas ini berjat ini. Mungkin dah. Maaf ya, itu sudah fenomena mungkin kita lihat di bukan di diskuk capil saja. Dijemput, setelah cepat siap diantar. Bagaimana si miskin? Dia datang, dia mengantri, waktunya habis, dia bekerjanya juga untuk makan anaknya jadi nggak jadi. Nah ini kan ini yang perlu dibenahi kepada para pemerintah ya. Ini yang perlu dibenahi ini. Jangan terlalu kaku peraturan. Terapkan, cobalah. Kalau memang kita perfect aja, buat peraturan sama semua. Kalau memang dia harus begini, begitu kan semua. Jangan ada tebang kasih, tebang pilih. Nah saya rasa begitu Pak. Ini yang perlu dibenahi. Ini yang perlu dibenahi. Nah kedua di sini saya sampaikan bahwasanya bagi masyarakat yang tidak punya adminduk, cobalah itu diskuk capil datangi. Di situ ada kepala lingkungan data. Sekarang memang ada kepala lingkungan ketika kita melapor. Pak saya mau urus KTP, mau pindah, saya melapor. Coba yang seperti ini kesampingkan dulu. Coba dulu diskuk capil langsung datang. Kamu lurah, camat, coba data siapa yang nggak punya kakak admindunya nggak beres. Coba. Nanti biar kami datang. Coba kau data dulu masyarakatmu. Ya begitu, berikan sanksi. Enggak, begini Pak. Berikan sanksi bagi kepala lingkungan, itu tugas wali kota Bobi Medan. Ya, wali kota Medan. Bobi yang di sini seharusnya mengatakan kepada camat aparaturnya semua. Ayo data, kecamatan ini berapa yang nggak KTP, kalian turun. Seharusnya begitu. Begitu Pak, jadi regulasi itu tidak selamanya dengan peraturan yang berlaku tertulis itu diterapkan. Lihat keadaan situasi dan kondisi masyarakat. Saya jabarkan tadi untuk makan dia susur bolak-balik disuruh ke sana sini yang bisa siap 1 hari jadikan 3 hari. Apa itu Pak? Berpihak enggak kepada masyarakat miskin? Tidak. Mempersulit. Maaf Pak, bukan di dunia ada, di surga pun berdosa itu Pak. Saya kira demikian dulu. Baik. Silakan Pak. Terus. Sebelum kita pengen juga pemirsa delegasi di studio kita juga hadir masyarakat. Mungkin masyarakat ini juga mengalami langsung. Kira-kira kita pengen mendengar suara dari masyarakat. Kami persilakan peserta dialog. Maaf, saya dari warga Kota Medan. Saya sangat kecewa dengan Capil Kota Medan. Karena saya kemarin mengurus surat pindah. Sangat kecewa kali karena berantakan surat pindah tadi itu tidak sesuai yang dengan saya harapkan. Karena seperti ini Pak, saya minta data itu diperbaiki. Dengan alasan mereka, saya disuruh balik ke Kota Capil Medan, Kota Deli Serdang. Saya sangat kecewa sekali. Seperti itu, udah gitu saya balik lagi ke Kota Medan tadi, ke Capil Medan. Saya perbaiki lagi, mereka tidak mau.
dengan alasan suruhnya saya bawa akte kelahiran. Saya sangat kecewa, terus saya balik lagi. Berarti Ibu di bola-bola seperti itu ya? Iya, saya di bola-bola. Baik, kita dengar. Dengan Ibu apa nih? Arma ini. Baik, terima kasih Bu Erma ini. Bapak, Ibu, kita tadi udah mendengar keluh masyarakat. Artinya masyarakat juga mengalami hal yang sama, yang seperti yang pemaparan Bapak Ibu sampaikan tadi, Bapak Uba, bahwasanya ada di bola-bola seperti Pak Rosen katakan bahwasanya masyarakat cukup dilelahkan, cukup dikorbankan untuk masalah persoalan legalitas. Nah, untuk itu kembali ke Pak Joni. Pak Joni, dari sudut pandang pemuka agama, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat? Iya, hari ini kemiskinan tidak bisa dipekerjakan hanya negara yang mengerjakan. Jadi hari ini ada aktivis kemanusiaan, aktivis buruh, artinya kita kerjakan sama-sama. Saya berpesan kepada masyarakat, rebutlah haknya. Rebutlah haknya, karena saudara bayar pajak, saudara tinggal di negara ini, punya hak untuk mendapatkan adminduk dan mendapatkan segala kebutuhan hak layak hidup ya. Nah, dari beragama saya mengatakan bahwa ayolah kita pemimpin-pemimpin agama yang ada di Sumatera Utara atau di Kota Medan, kita menyuarakan juga. Kita menyuarakan, ini masalah moral ini. Moral para pejabat yang memainkan isu kemiskinan ini untuk kantong-kantong pribadi mereka. Ayolah, mau dia dari agama apapun, kita berdiri bersama bersuara. Kebetulan ini para aktivis sudah menyuarakannya. Di kitab suci di Alkitab itu nabi-nabi itu menyuarakan kebenaran. Menyuarakan kebenaran. Saat ini tokoh agama tiarap gitu kan, hanya berani, bukan menghakimi ya, hanya berani di dalam ranah rumah pribadi atau di tempat rumah ibadah mereka. Ayo kita bersuara untuk memberantas kemiskinan ini, sehingga terbentuklah masyarakat yang betul sejahtera. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Untuk closing kami persilakan Pak Uba Pasaribu, apa pesannya kepada masyarakat maupun pemerintah? Sebelum saya buat statement closing, kita coba dulu tuntaskan masalah Ibu Arma ini ya. Ini sudah saya dengar tadi, sudah secara langsung kita dengarkan, sudah 3 kali bolak-balik ke Dukcapil Kota Medan. Iya Pak. Saya minta dalam hal ini, meminta kepada Bapak Wali Kota Medan ya. Barangkali Dukcapil tidak mampu menyelesaikan itu ya. Ini persoalan kemiskinan. Tidak mungkin itu saja surat pindah bolak-balik yang harus didatangi ke Kota Medan. Berapa rugi masyarakat ini, namanya miskin, tidak punya uang. Bersama ini saya minta kepada Bapak Wali Kota Medan. Saya minta kepada Bapak Wali Kota Medan ya, Bapak Bobi Nasution, tolonglah ya. Tolonglah disikapi keluhan masyarakat yang surat pindah berantakan ya. Masa surat pindah jadi 2 nik daripada anak, itu tadi persoalannya ya. Jadi saya minta juga kepada teman-teman masyarakat Kota Medan, sahabat saya, saudara saya ya. Saya ini sahabat orang miskin. Siapa yang miskin, terpinggirkan, teraniaya, terlupakan, itu adalah sahabat saya ya. Maka itu saya minta kepada teman-teman, kalau ada keluhan-keluhan ya, kalau ada keluhan-keluhan di masyarakat, silakan sampaikan kepada saya ya. Saya ini pekerja sosial. Saya siap menjembatani, jemput bola bagaimana supaya tertib administrasi kependudukan, itu pertama ya. Yang kedua, bagaimana ke depannya supaya masyarakat itu sejahtera ya. Tidak lagi seperti saya katakan di awal, masyarakat miskin meninggal dalam kemiskinan. Ya, oleh karena itu saya harap sekali lagi, mari Bapak Ibu bekerja sama dengan saya ya, karena saya mewadahi Sormin ya, sahabat orang miskin sudah di situ, tukang beca, tukang botot, tukang supir angkot, nelayan, buruh tani dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk closing kami persilakan Pak Ronsen Jaya Sinaga, ada pesan-pesan khusus. Ya, saya hanya berpesan begini kepada masyarakat juga yang mungkin juga merasa merasa pelayanan daripada pemerintah kita belum maksimal untuk mereka, juga perlu juga berbenah juga, selalu tertib ya, selalu tertib juga. Tertib dalam arti kata ketika mengurus sesuatu, usahakanlah supaya memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah itu juga, karena kita bagaimanapun kita rakyat Indonesia harus mendukung pembangunan ini lewat dari kita dulu pribadi. Begitu, saya rasa begitu. Saya pesan saya untuk masyarakat.
Baik, kita pemirsa delegasi kita sudahi, kita bincang-bincang perihal bagaimana kemiskinan itu dipengaruhi oleh apa saja dan dampaknya seperti apa. Begitu juga persoalan-persoalan yang timbul di tengah masyarakat. Ketika dia miskin maka agak sulit dalam proses administrasi. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan sambung dalam pembicaraan berikutnya. Salam delegasi.